o bapa. Karena itu, Yahushua berkata kepada mereka, nanti kalau kalian sudah meninggikan baor manusia, kalian akan tahu bahwa anilah dia yang disebut Ani Ada. Dan kalian akan tahu bahwa tidak ada satu pun yang kulakukan dari diriku sendiri. Ani hanya mengatakan apa yang diajarkan Yahu Abu kepadaku. Dan dia yang mengutus Ani ada bersamaku. Ia tidak pernah membiarkan Ani sendirian, sebab Ani selalu melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Sesudah Yahushua mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Kemudian Yahushua berkata kepada orang-orang Yahudim yang sudah percaya kepadanya, kalau kalian hidup menurut ajaranku, kalian sungguh-sungguh pengikutku. Maka kalian akan mengenal Yahuul yang benar, dan oleh karena itu, kalian akan dibebaskan. Kami ini keturunan Abraham, kata mereka. Belum pernah kami menjadi hamba siapapun. Apa maksudmu dengan berkata, kalian akan dibebaskan? Sungguh benar kataku ini, kata Yahushua kepada mereka, orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan seorang hamba tidak mempunyai tempat yang tetap di dalam keluarga, sedangkan anak untuk selama-lamanya mempunyai tempat dalam keluarga. Karena itulah, kalau baor o anak membebaskan kalian, kalian sungguh-sungguh bebas. Memang Ani tahu kalian ini keturunan Abraham, namun kalian mau membunuh Ani karena kalian tidak mau menerima penggajaranku. Apa yang kulihat pada Yahu Abu ku, itulah yang kukatakan. Itulah yang kukatakan. Sedangkan kalian melakukan apa yang diajarkan bapakmu kepadamu. Mereka menjawab, bapak kami ialah Abraham. Sekiranya kalian betul-betul anak Abraham, kata Yahushua, pastilah kalian melakukan apa yang dilakukan oleh Abraham. Ani menyampaikan kepadamu kebenaran yang kudengar dari Yahuul, tetapi kalian mau membunuh Ani. Abraham tidak berbuat seperti itu. Kalian melakukan apa yang dilakukan oleh bapakmu sendiri, jawab mereka. Kami bukan anak-anak haram. Bapak kami hanya satu, yaitu pencipta sendiri. Lalu, Yahushua berkata kepada mereka, sekiranya Yahuul itu bapamu, kalian akan mengasihi Ani, sebab Ani datang dari Yahuul yang pencipta. Ani tidak datang dengan kemauan sendiri, tetapi dialah yang mengutus Ani. Apa sebabnya kalian tidak mengerti apa yang kukatakan? Sebab kalian tidak tahan mendengar ajaranku. Iblislah hasatan bapakmu, dan kalian mau menuruti kemauan bapakmu. Sedari permulaan, hasatan o iblis itu pembunuh, ia tidak pernah memihak kebenaran,
sebab tidak ada kebenaran padanya. Kalau ia berdusta, itu wajar, karena sudah begitu sifatnya. Ia pendusta dan asal segala dusta, tetapi ani mengatakan kebenaran, dan karena itulah kalian tidak percaya kepadaku. Siapa di antara kalian dapat membuktikan bahwa ada dosa padaku? Kalau ani mengatakan kebenaran, mengapa kalian tidak percaya kepadaku? Orang yang berasal dari Yahuul mendengar perkataan Yahuul, tetapi kalian bukan dari Yahuul. Itulah sebabnya kalian tidak mau mendengar. Orang-orang Yahudim itu menjawab Yahushua, bukankah benar kata kami bahwa engkau orang Shomroni yang kemasukan hasatan? Yahushua menjawab, ani tidak kemasukan hasatan. Ani menghormati Yahu Abu ko, tetapi kalian menghina ani. Ani tidak mencari kehormatan untuk diri sendiri. Ada satu yang mengusahakan kehormatan untukku, dan dialah yang menghakimi. Sungguh benar kataku ini, orang yang menurut perkataanku selama-lamanya tidak akan mati. Lalu orang-orang Yahudim itu berkata kepada Yahushua, sekarang kami tahu engkau ini betul-betul kemasukan hasatan. Abraham sendiri sudah mati, begitu juga semua nabi. Tetapi engkau berkata, orang yang menurut perkataanku selama-lamanya tidak akan mati? Kalau Abraham sendiri sudah mati, dan nabi-nabi semuanya juga sudah mati, engkau ini siapa? Masakan engkau lebih besar dari bapak kami Abraham? Yahushua menjawab, sekiranya ani mencari kehormatan untuk diriku sendiri, kehormatan itu tak ada artinya. Yang menghormati ani adalah Bapakku, Yahu Abu, yang kalian anggap pencipta kalian. Padahal kalian tidak mengenal dia, tetapi ani mengenal niya. Sekiranya ani berkata bahwa ani tidak mengenal dia, maka ani seorang pendusta sama seperti kalian. Ani mengenal dia dan mentaati perkataannya. Bapakmu Abraham senang sekali bahwa ia akan melihat hariku. Ia sudah melihatnya dan ia senang. Lalu orang-orang Yahudim berkata kepada Yahushua, umurmu belum ada 50 tahun dan engkau sudah melihat Abraham? Yahushua menjawab, sungguh ani berkata kepadamu, sebelum Abraham lahir, ani sudah ada. Lalu orang-orang Yahudim itu mengambil batu untuk melamparinya, tetapi Yahushua menyembunyikan diri lalu pergi meninggalkan rumah Yahuul. Waktu Yahushua berjalan, ia melihat orang yang buta sejak lahir. Pengikut-pengikut Yahushua bertanya kepada Yahushua, Mauro Guru, mengapa orang ini dilahirkan buta? Apakah karena ia sendiri berdosa atau karena ibu bapaknya berdosa?
Yahushua menjawab, dia buta bukan karena dosanya sendiri atau dosa orang tuanya, tetapi supaya orang bisa melihat kuasa Yahuul bekerja dalam dirinya. Selama masih siang, kita harus mengajarkan pekerjaan Dia yang mengutus ani. Malam akan tiba dan seorang pun tak akan dapat bekerja. Selama ani di dunia ini, anilah terang o cahaya dunia. Setelah berkata begitu, Yahushua meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Kemudian ia menggoleskannya pada mata orang itu, lalu berkata kepadanya, "Pergilah, bersihkan mukamu di kolam Siloam." Siloam berarti diutus. Maka orang itu pergi membersihkan mukanya. Waktu ia kembali, ia sudah dapat melihat. Tetangga-tetangganya dan orang-orang yang sebelumnya melihat dia menggimis, semuanya berkata, "Bukankah dia ini orang yang biasanya duduk minta-minta?" Ada yang berkata, "Memang dia." Tetapi ada pula yang berkata, "Bukan, ia hanya mirip orang itu." Tetapi orang itu sendiri berkata, "Sayalah dia." "Bagaimana jadinya sampai engkau bisa melihat?" kata mereka kepadanya. Ia menjawab, "Orang yang bernama Yahushua itu membuat sedikit lumpur, lalu menggoleskannya pada mata saya dan berkata, 'Pergilah, bersihkan mukamu di kolam Siloam.' Lalu saya pergi, dan ketika saya membersihkan muka saya bisa melihat." "Di mana orang itu?" tanya mereka. Ia menjawab, "Tidak tahu." Hari itu adalah hari Syabos, Sabtu. Waktu Yahushua mengaduk tanah dengan ludahnya untuk membuat orang buta itu bisa melihat. Maka orang yang tadinya buta itu dibawa kepada orang-orang Farsi. Mereka juga bertanya kepadanya, bagaimana ia dapat melihat? Ia menjawab, "Dia menaruh lumpur di mata saya, lalu saya membersihkannya dan saya bisa melihat." Beberapa di antara orang-orang Farsi itu berkata, "Tak mungkin orang yang melakukan ini berasal dari Yahuul, sebab ia tidak mengindahkan hari Syabos o Sabtu." Tetapi orang lain berkata, "Mana mungkin orang yang berdosa melakukan keajaiban seperti ini?" Lalu timbullah pertentangan pendapat di antara mereka. Maka orang-orang Farsi itu bertanya lagi kepada orang itu, "Apa pendapatmu tentang dia yang membuat engkau melihat?" "Dia nabi," jawab orang itu. Tetapi para pemimpin Yahudim itu tidak mau percaya bahwa orang itu memang buta sebelumnya dan sekarang dapat melihat. Karena itu mereka memanggil orang tuanya dan bertanya, "Benarkah ini anakmu yang katamu lahir buta? Bagaimana ia bisa melihat sekarang?" Ibu bapak orang itu menjawab, "Memang ini anak kami dan ia memang buta sejak lahir. Tetapi bagaimana ia bisa melihat sekarang, kami tidak tahu. Dan siapa